Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya teman-temanku. Hari ini kita akan belajar sedikit lagi firman Tuhan. Bagaimana tentang dasar yang teguh, ya. Hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan, dasar yang teguh agar kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Ada dua pohon, satu pohon kelapa, satu pohon jati putih. Kita tahu bahwasanya kedua pohon ini bisa dibuat menjadi satu kayu. Namun kalau kita belajar yang mana lebih kuat daripada pohon ini, tentu saja pohon daripada kelapa, ya. Kenapa? Karena dia memiliki dasar yang teguh, akar-akarnya merambat ke bawah, sehingga bagaimanapun angin menggoncang-goncangkan pohon kelapa itu, tapi dia tetap teguh dan kokoh. Ya, itulah ada dasar yang teguh. Kita akan belajar dulu dari firman Tuhan. Kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya bacakan. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada dua dasar. Sebagai contoh di dalam firman Tuhan ini, bahwasanya rumah didirikan atas batu yang teguh. Ada lagi rumah yang didirikan di atas dasar tanah. Jadi apabila datang banjir, tentu saja rumah yang didirikan di atas batu yang kokoh itu akan tetap teguh, dan rumah yang didirikan di atas dasar tanah itu akan roboh dan besarlah kerusakannya. Kita sedikit belajar apa maksudnya firman Tuhan ini. Bahwasanya apabila datang masalah demi masalah di dalam kehidupan kita ini, apabila kita mendirikan satu rumah, dasar daripada kerohanian kita kokoh di dalam Tuhan, maka kita akan tetap teguh. Apa maksudnya tadi? Bahwasanya kita ini mendirikan rumah kita di atas dasar batu yang teguh. Artinya, untuk iman kita ini bisa kokoh dan kuat, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi begitu kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menjadi pelaku firman. Amin. Artinya kita gali sedalam-dalamnya. Ya. Dia membangun rumah di atas dasar batu, tapi dia mendali sedalam-dalamnya. Sudah dalam, digali lagi lebih dalam, lebih dalam. Sehingga batu itu ditancapkan di situ dan dibangun rumah di atasnya, rumah itu kokoh. Artinya kita harus bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi harus sebagai pelaku. Kalau kita ingin kokoh, kalau kita ingin mendirikan dasar kekristenan kita, kerohanian kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memang adalah dasar. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukannya. Haleluya. Bagaimana dengan mendirikan dasar di atas tanah? Apabila datang masalah, persoalan dunia ini akan hanyut. Artinya, dia datang ke gereja, dia datang beribadah, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Tetap masih melakukan dosa, tetap hidup dalam kecurangan, di dalam korupsi, tetap hidup di dalam kebodohan-kebodohan dunia ini, tetap hidup di dalam kenajisan, tetap hidup di dalam perzinahan, tetap hidup di dalam ketidakbenaran. Sekalipun dia adalah orang yang rajin ke gereja. Itu adalah mendirikan rumah di atas dasar tanah, yaitu mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya.
daripada hari ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya kita akan kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun masalah apapun yang diperhadapkan kepada kita, baik masalah-masalah ekonomi, baik masalah-masalah situasi keadaan, baik masalah-masalah daripada keluarga, apapun yang diperhadapkan kepada kita, sebagaimana besar pun angin badai itu datang, kita akan tetap kokoh apabila kita mendirikan dasar kerohanian kita, lihat, beralaskan batu yang kokoh, yang artinya adalah, teman-temanku sekalian, melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan segenap hati, segenap jiwa kita, di dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup menghadapi segala masalah apapun yang diperhadapkan kepada kita. Amin. Karena kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Puji Tuhan, hari ini saya demikianlah menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya kita memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya nyanyikan pujian bagi kita semuanya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara-saudaraku sekalian, sekalipun datang badai itu, tapi dengan sayap yang diberikan Tuhan, kita akan terbang tinggi melampaui daripada masalah-masalah yang sedang diperhadapkan bagi kita. Saya berdoa bagi kita, Bapa, aku berdoa buat teman-temanku, dengan sayap-Mu Bapa, dengan firman-Mu Bapa, kami akan terbang tinggi mengatasi segala masalah-masalah yang sedang diperhadapkan dalam kehidupan kami, dan kami akan menang. Kami percaya Bapa, kami tidak akan menyerah atas semua masalah demi masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kami, tetapi kami berserah kepadamu, dan kami akan menantikan jawaban doa-doa kami di dalam hadirat-Mu, di dalam menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah Engkau dan diberkati semua umat-Mu yang merindukan kedatangan-Mu, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari liburan. Bye-bye. God bless you.